Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Trisna Cahyani, NIM 1813031031037 dari Program Studi Pendidikan Kimia kelas 5B. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Biokimia 2 yang membahas tentang fotosintesis. Baik, langsung saja menuju soal nomor 1. Nah, soal nomor 1, fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun yaitu klorofil. Selain yang mengandung zat hijau daun, ada juga makhluk hidup yang berfotosintesis yaitu alga dan beberapa jenis bakteri dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air serta dibutuhkan energi cahaya matahari. Jelaskan zat hijau daun yang dimaksud. Nah, zat hijau daun atau umumnya disebut dengan klorofil merupakan pigmen yang dimiliki oleh beragam organisme serta menjadi salah satu molekul yang memiliki peran utama dalam proses fotosintesis. Zat hijau daun atau klorofil memberikan warna hijau pada daun tanaman yang berwarna hijau dan alga hijau. Nah, klorofil ini akan menyerap cahaya itu berwarna merah, biru, serta ungu. Kemudian soal nomor 2. Jelaskan sejarah penemuan fotosintesis. Sejarah ini dimulai pada tahun awal 1600-an, di mana Jan van Helmont melakukan percobaan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan massa tumbuhan bertambah di setiap waktunya. Dan beliau menyimpulkan bahwa massa tumbuhan yang bertambah itu disebabkan oleh pemberian air. Kemudian pada tahun 1727, Stephen Hales berhipotesis bahwa terdapat beberapa faktor lain yang berperan di dalamnya, yang mana dinyatakan bahwa sebagian makanan tumbuhan itu berasal dari atmosfer cahaya pada proses tertentu. Pada saat itu belum diketahui bahwa udara itu mengandung unsur gas yang berbeda-beda. Kemudian pada tahun 1771, John Priestley itu melakukan eksperimen dengan tikus lilin beserta setangkai min dalam toples yang tertutup rapat. Dan beliau menyimpulkan bahwa nyala lilin telah merusak udara di dalam toples sehingga menyebabkan tikus mati. Kemudian ia menunjukkan bahwa udara yang rusak tersebut itu dapat dipulihkan kembali oleh tumbuhan dan tikus dapat hidup ketika tumbuhan yang di dalamnya itu ada gitu, seperti itu. Kemudian pada tahun 1778 Joseph Ingenhousz itu mengulang eksperimen dari Priestley dan memperlihatkan bahwa cahaya matahari mempengaruhi tumbuhan, sehingga dapat memulihkan udara yang rusak. Selain itu, ia mengemukakan bahwa tumbuhan juga mengotori udara pada keadaan yang gelap, sehingga disarankan untuk mengeluarkan tanaman dari rumah ketika malam hari agar tidak meracuni penghuni rumah tersebut. Kemudian pada tahun 1782, James Niebuhr itu menunjukkan bahwa udara yang dipulihkan dan merusak tersebut itu adalah karbon dioksida yang diserap oleh tumbuhan pada proses fotosintesis. Kemudian, Theodore de Saussure itu mengemukakan bahwa peningkatan massa tumbuhan bukan hanya disebabkan oleh penyerapan karbon dioksida, melainkan juga disebabkan oleh pemberian air. Pada tahun 1881, Thomas Engelmann itu melakukan eksperimen menggunakan prisma kristal dan akhirnya pada tahun 1905, Frederick Blackman itu menemukan bahwa jika intensitas cahaya rendah, maka peningkatan suhu sebenarnya memiliki efek yang sangat kecil terhadap laju fotosintesis. Kemudian soal nomor 3. Uraikan dengan jelas perangkat fotosintesis dalam tumbuhan. Nah, terdapat 3 jenis perangkat fotosintesis dalam tumbuhan, yaitu meliputi pigmen, fotosistem, dan kloroplas, di mana pigmen yang dimaksud tersebut adalah pigmen hijau daun, yaitu klorofil dengan panjang gelombang tertentu dapat dimanfaatkan tumbuhan pada proses fotosintesis. Pigmen yang berbeda-beda ini akan menyerap panjang gelombang yang berbeda-beda pula.
Kemudian yang kedua itu ada fotosistem, di mana fotosistem merupakan unit penangkapan energi cahaya yang terdiri dari klorofil, kompleks Athena, dan akseptor elektron. Terdapat dua jenis fotosistem, yaitu PS1 dan PS2. Kemudian yang terakhir itu ada kloroplas, di mana kloroplas terdapat di semua bagian tumbuhan, terdiri dari stroma, grana, dan tilakoid. Jika grana disayat akan dijumpai komponen seperti protein, klorofil A, klorofil B, karotenoid, dan lipid. Sedangkan stroma itu berisi protein, enzim, DNA, RNA, gula, ribosom, vitamin, dan ion logam. Kemudian soal nomor 4. Jelaskan kloroplas yang berfungsi sebagai organel utama terjadinya fotosintesis. Kloroplas sendiri memiliki definisi bahwa organel yang berfungsi dalam fotosintesis. Kloroplas memiliki membran ganda dengan bentuk cakram berdiameter 2 x 5 mm, bahkan bisa lebih besar daripada itu, di mana kloroplas dewasa itu memiliki membran stroma yang menjadi tempat reaksi gelap. Dan dalam stroma tersebut terdapat sejumlah grana yang terdiri atas setumpuk tilakoid berupa gelembung dengan membran, pipih, dan cakram. Pada grana sendiri terjadi reaksi terang. Kebalikan dari stroma, di mana stroma itu terjadi reaksi gelap, sedangkan pada grana itu terjadi reaksi terang. Kemudian soal nomor 5. Siklus Calvin merupakan sebutan lain untuk reaksi gelap dalam fotosintesis. Dinamakan reaksi gelap karena prosesnya tidak memerlukan cahaya matahari secara langsung. Terdapat 3 proses dalam siklus Calvin, yaitu yang pertama, fiksasi karbon, regenerasi, dan reduksi. Di mana fiksasi karbon itu karbon dioksida diikatkan ke dalam gula 5 karbon atau RUBP atau ribosa bifosfat dengan bantuan enzim Rubisco. Kemudian regenerasi dari 6 molekul gliseraldehid 3-fosfat atau PGAL yang dihasilkan diambil 5 molekul untuk regenerasi RUBP yang membentuk 3 molekul RUBP dengan donor fosfat dari 3 ATP untuk fiksasi karbon dioksida dan 1 molekul sebagai bahan baku pembuatan glukosa. Dan yang terakhir itu ada reduksi, di mana untuk mengkonversikan 3 fosfogliserat menjadi gliseraldehida 3-fosfat diperlukan NADPH2 dengan ATP yang diperoleh dari reaksi cahaya. Kemudian selanjutnya itu ada soal nomor 6, jelaskan reaksi terang berikut, di mana reaksi terang itu melibatkan 2 fotosistem yang bekerja sama pada saat itu, yaitu PS1 dan PS2, yang mana cahaya matahari ditangkap oleh PS membuat elektron tereksitasi dan keluar dari PS. Elektron yang akan memasuki sistem transfer elektron ini. Elektron yang dimaksud tadi tereksitasi itu akan memasuki sistem transfer elektron, di mana transfer elektron dibedakan menjadi 2, yaitu transfer elektron yang siklik dan non-siklik. Transfer elektron siklik itu akan menghasilkan ATP, di mana elektron bergerak berputar dalam siklus dari PS1 ke sistem transfer elektron dan kembali lagi ke PS1. Kemudian untuk transfer elektron non-siklik yang menghasilkan ATP dan NADPH, itu elektronnya akan tereksitasi bergerak dari PS2 ke sistem transfer elektron dan bereaksi pada sistem pembentukan NADPH. Kemudian soal nomor 7. Nah, jelaskan perbedaan siklus Calvin-Benson dengan siklus Hertzsprung. Di sini saya buat dalam bentuk tabel perbedaannya, di mana tabel yang berada di sebelah kiri saya dan di sebelah kiri saya itu mengenai siklus Calvin dan di sebelah kanan saya itu mengenai siklus Hertz. Di mana siklus Calvin itu beroperasi di semua tanaman, sedangkan di siklus Hertz beroperasi hanya pada tanaman yang ditemukan pada daerah tropis. Kemudian akseptor karbon dioksida utama pada siklus Calvin itu adalah fosfat biribulosa. Kemudian siklus Hertz itu akseptor
utamanya itu ada fosfenol, asam pirufat, kemudian produk stabil pertama dari siklus Calvin itu ada senyawa asam fosfogliserat, sedangkan produk stabil pertama dari siklus Hertz itu ada senyawa asam asetat, kemudian enzim karboksilase yang digunakan pada siklus Calvin itu ada rubisco, sedangkan pada siklus Hertz itu menggunakan karboksilase, PEP, dan rubisco. Kemudian untuk siklus Calvin itu ada 1 fiksasi karbon dioksida, sedangkan siklus Hertz ada 2 fiksasi karbon dioksida. Kemudian selain itu ada perbedaannya lagi. Untuk siklus Calvin itu fiksasi karbon dioksidanya lambat dan kurang efisien, sedangkan untuk siklus Hertz itu dia secara cepat dan lebih efisien. Untuk siklus Calvin itu fiksasi 1 molekul karbon dioksida itu memerlukan 3 ATP dan 2 NADPH, sedangkan siklus Hertz hanya memerlukan 5 ATP, lebih banyak ATP itu yaitu 5 ATP dan 3 NADH. Siklus Calvin itu tidak terdapat dalam anatomi Krebs, sedangkan siklus Calvin itu tidak memiliki anatomi Krebs, sedangkan siklus Hertz itu memiliki anatomi Krebs. Kemudian siklus Calvin itu tidak dapat beroperasi di bawah konsentrasi CO2 yang sangat rendah, sedangkan siklus Hertz dapat dia beroperasi apabila konsentrasi karbon dioksidanya sangat rendah. Selanjutnya itu ada oksigen memiliki efek penghambatan fotosintesis pada siklus Calvin, sedangkan tidak memiliki efek penghambatan pada siklus Hertz. Kemudian yang terakhir itu ada sinar matahari itu mencapai titik jenuh pada siklus Calvin, sedangkan pada siklus Hertz itu tidak mencapai titik jenuh. Selanjutnya soal nomor 8 mengenai laju reaksi penentu fotosintesis. Nah, terdapat beberapa tadi saya menyebutkan laju reaksi, maksud saya laju faktor. Jelaskan laju faktor penentu laju fotosintesis. Di sini ada beberapa laju faktor. Yang pertama itu ada intensitas cahaya, di mana laju fotosintesis akan maksimum apabila terdapat banyak cahaya. Kemudian yang kedua itu ada suhu, di mana enzim yang bekerja dalam proses fotosintesis hanya dapat bekerja pada suhu yang optimal. Kemudian yang ketiga ada kadar air, di mana kekurangan air akan menyebabkan stomata tertutup, sehingga sehingga terjadi penghambatan dalam proses penyerapan karbon dioksida. Yang keempat itu ada konsentrasi karbon dioksida itu semakin banyak karbon dioksida yang ada di udara, maka semakin banyak pula jumlah bahan yang dapat digunakan untuk tumbuhan dalam melangsungkan proses fotosintesis. Kemudian yang kelima itu ada kadar fotosintat atau hasil fotosintesis yang jika berkurang maka jika berkurang dia akan meningkatkan laju fotosintesis, sedangkan jika berlebih akan menghambat laju fotosintesis. Dan yang terakhir ada tahap pertumbuhan, di mana laju fotosintesis jauh lebih tinggi pada tumbuhan yang sedang berkecambah dibandingkan tumbuhan yang sudah dewasa. Kemudian soal nomor 9, apa hasil pesan dari respirasi tanaman dikendalikan oleh fotosintesis atau biomasa? Nah, pada soal ini kita menelaah artikel yang telah disediakan, yaitu yang berjudul Plant Respiration Controlled by Photosynthesis or Biomass, di mana terdapat 2 hipotesis penyederhanaan yang telah diajukan untuk respirasi seluruh tumbuhan. Satu hal itu menghubungkan tentang respirasi dengan fotosintesis, dan hal yang lainnya itu mengenai biomasa. Dengan menggunakan model kesetimbangan karbon, prinsip pertama dan pergantian biomasa kayu hidup itu ditentukan dan diterapkan di lokasi penelitian terlindung, di mana pengukurannya multidekade tersedia sebagai perbandingan dan menunjukkan bahwa apabila pergantian berlangsung cepat, maka akumulasi biomasa respirasi rendah, dan respirasi itu bergantung terutama pada fotosintesis. Sedangkan jika perbandingan itu lambat, maka akumulasi biomasa respirasi tinggi dan respirasi itu bergantung pada biomasa. Kedua hipotesis ini merupakan hipotesis yang salah, di mana respirasi itu tidak terkait secara linier baik dengan fotosintesis ataupun biomasa, namun lebih kuat dikendalikan oleh fotosintat atau hasil fotosintesis terbaru dan ketersediaan cadangan dibandingkan biomasa total.
Kemudian soal nomor 10. Jelaskan gambar 1 dan gambar 8 yang terdapat dalam jurnal. Nah, yang pertama akan saya jelaskan itu gambar 1, di mana pada gambar ini terdapat dua bagian, itu bagian A dan bagian B. Pada bagian A itu menyuguhkan mengenai skema potensial redoks kofaktor dengan jalur transport serta pemisahan muatan. Kemudian pada bagian B itu menyuguhkan siklus Koch yang merupakan serangkaian konsekutif dari 5 keadaan S menengah, yaitu S0, S1, S2, S3, dan S4, bersama dengan reaksi redoks dan pelepasan proton. Kemudian untuk gambar 8, nah, di sini juga terdiri atas 3 bagian pada gambar 8, yang bagian A itu menyuguhkan skema perubahan keadaan kimiawi air dalam keadaan potensial oksidasi stabil dan mekanisme deaktivasi. Kemudian yang B itu menjelaskan adanya pengaruh akumulasi potensial Mn2+, perubahan arus pada oksigen dan MnO+, yang mana jika salah satu variabel diperbesar, maka yang lain juga akan mengalami pembesaran. Dan yang bagian C itu menyuguhkan pengaruh waktu potensial anoda ketika mengalami elektrolisis pada arus densitas 10 sampai 100 MA cm3 persegi. Nah, sekian presentasi yang saya dapat sampaikan pada video kali ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian pada video kali ini. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.